berikutnya doa pembuka untuk memulai acara kita yang diwakili oleh Om Puni. Mari kita sujud bersatu di dalam doa. Saluran berkat menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa di surga, ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya kepada tangan kuasa Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat Natal kami ucapkan bagi kita semuanya. Untuk yang hadir sekarang ini di tempat ini, saya didaulat jadi ketua panitia Natal oleh pengurus PPTSB wilayah Sumsel, dan saya mengatakan ini sesuatu yang luar biasa. Sumsel ini adalah ini pertama sekali diadakan pada periode yang sedang berjalan. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena semula dari perencanaan ini adalah tidak seperti ini, tapi terjadi seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena memang Natal ini kita inginkan untuk bersama-sama dengan anak kita, awalnya dengan mahasiswa yang dari nelayan. Tetapi satu dan dua hal, hanya mereka ada beberapa utusan di sini, dan sehingga semuanya kita boleh merayakan bersama seluruh keluarga besar PPTSB wilayah dan cabang-cabang dan beberapa cabang yang secara khusus rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras. Dan juga terima kasih sekali lagi atas kepercayaan dari pengurus wilayah yang sudah mempercayakan kami sebagai ketua panitia Natal. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Shalom. Berikutnya kata sambutan dari penasihat PPTSB Sumatera Selatan yang diwakilkan, silakan, waktu dan tempat yang dipersilakan. Horas. 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 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan kata sambutan pada acara perayaan sore hari ini. Perlu saya informasikan mengenai kedatangan saya di sini adalah sebagai mewakili penasehat. Jadi di dalam undangan jelas untuk penasehat. Penasehat itu ada kami 3. Tahun 2023 kami dilantik menjadi penasehat wilayah Subaksel. Salah satunya saya. Syukur kepada Tuhan kita masih bisa ketemu. Tiada mustahil bagi Tuhan. Saya semangat karena Prabowo dilantik yang berusia umur 73. Umur saya pun pas 73 sekarang. Waktu dia sebelum dilantik, dia lebar jalan, tapi selanjutnya yang saya sampaikan, mudah-mudahan berjalan nampaknya dengan baik. Ya, hanya itu saja pesan dari saya ingatkan yang kalian di pengurus, ya, karena yang pengurus jaga baik PPTSB. Jangan ada yang ribut-ribut, saling memaafkan, ya. Itu kalau Yesus saudara. Saya lihat 90% kita pengikut Kristus. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau bicara saya sudah bicara, memang saya susah matematik dan dalam masing-masing. Selamat melakukan tugas kita. Acara yang berikutnya kata sambutan dari Ketua Wilayah PPTSB Sumatera Selatan. Waktu dan tempat kami silakan untuk abang kami. Shalom. Salam damai dalam nama Yesus Kristus. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Yang saya hormati Bapak Pendeta sekaligus Ketua Panitia dan beserta kepanitiaannya, kepada para ketua cabang yang dihadiri, Ketua Cabang Palembang,
Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada wakil ketua saya 1, 2, 3 dan juga Nyonya ketua cabang ketua wilayah periode 2014-2022. Terima kasih Kak ya supportnya. Terima kasih juga saya ucapkan atas kehadirannya kepada semua tamu undangan. Yang ingin saya sampaikan adalah makna Natal kita hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus dengan penuh kasih. Nah, jadi tidak ada sedikit saya ceritakan dulu kenapa perayaan Natal kita ini bisa terjadi. Jadi untuk tamu undangan dulu, tamu undangan tidak bisa kita undang semua PPTSB yang ada di Palembang ini karena tadinya kita dapat ruangan itu kecil, jadi cuma yang ini. Kita yang tidak merasa diundang itu karena keterbatasan tempat, jadi semoga dimaklumi. Jadi terima kasih kepada semua tamu undangan yang datang. Semoga Natal ini membawa kasih bagi kita semua. Terima kasih. Ultima. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih buat kata sambutannya dari Ketua Wilayah PPTSB Sumatera Selatan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya berkat Tuhan bagi kami semuanya yang hadir di ruangan ini, di mana kami akan melakukan ibadah Natal kami, keluarga besar PPTSB wilayah Sumatera Selatan. Amin. Mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika itu Engkau lahir di Bethlehem, kami juga ingin mengalami perkara yang sama secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu malam ini. Luar biasa. Didaulat jadi Ketua Panitia Natal, juga sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Dengan semangat Natal 2024, kita mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat yang mengubah hidup dan menjadi berkat bagi PPTSB Sumsel, juga bagi semua
orang. Tema Natal ini adalah tema nasional PGI dari pusat sekaligus dengan KWI. Setiap tahun mereka memberikan tema Natal untuk umat Kristen supaya ini menjadi rema bagi kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di mana Bethlehem itu? Itu yang perlu. Yang kita tahu, Bethlehem kira-kira 10 km itu ke arah barat dari Yerusalem. Dan Bethlehem ini adalah rumah atau tempat kelahiran Daud. Karena waktu itu Daud bersama dengan tunangannya Maria pesan ini. Ketika perkataan ini tertulis, sebenarnya ini kata-kata dari para gembala. Karena pesan Natal yang pertama itu datang kepada para gembala. Kalau saudara baca dalam Lukas 2 ayat 8, pada waktu itu ada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya di padang sampai malam. Nah, pesan Natal pertama datang kepada gembala supaya para gembala ini diberitahu bahwa Yesus Sang Juru Selamat lahir. Katakan Natal itu bukan tempat, walaupun saya tidak arti tempat. Natal itu bukan baju baru, walaupun perlu. Natal itu bukan aksesoris Natal, walaupun itu perlu. Tapi Natal itu adalah kesediaan hati kita, tempat hidup kita dihadirkan di situ ada Yesus tidak. Ketika para gembala mendapatkan pesan itu dan mereka mengatakan mereka cepat-cepat pergi mau berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, ini yang menjadi penekanan saya, mengalami perjumpaan. Apa pentingnya kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat? Saya katakan, ketika kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat, akan terjadi perubahan. Ketika orang percaya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan hidupnya tidak berubah, itu yang perlu ditanyakan. Yesus buat apa dalam hidupnya? Ketika para gembala ini bertemu dengan bayi kudus, Sang Putra Natal itu, saudara baca nanti ayat berikutnya, mereka sangat bergembira. Buat aminnya. Ya, oke. Senang dan baik. Sampai ketemu ke Testimoni. Amin. Lanjut. Ya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isa dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya yang akan berbuah. Amin. Lukas 2 ayat 12. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun seperti di padang belantara. Pada waktu saya pergi di pantai dan kemudian menuju ke pantai kecil, aku juga menjadi pemimpin percintaan Tuhan. Setiap minggu ada kesaksian kuasa Tuhan. Aku adalah
Ya, turun dari sini. Ya. Oke. Mantap rupanya. Tapi kurang kuat ya kan? Kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3-4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Amin. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Dan nomor Kejadian 3 ayat 1, Kejadian 3 ayat 2 sampai 3, Kejadian 3, 4 dan 5, Kejadian 3 ayat 6, Kejadian 3 ayat 8, Kejadian 3 ayat 10, Kejadian 3 ayat 11, Kejadian 3 ayat 12, Kejadian 3 ayat 13. 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Pergi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau
di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Yang waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutup tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Mazmur 7 ayat 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang beradab abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Amin. Mazmur 24 ayat 9 dan 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Demikian firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 26. Aku akan mengambilkan para hakimmu seperti dahulu, dan para pasihamu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Amin. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan berkirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya pasal 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan kejaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicerihkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan merompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjadi. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hal yang terkecil di antaramu, kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Urutannya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada urutannya. Ada urutannya. Ya, ada nomor 3, nomor 4. Ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tumpang tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bercahaya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Matius 1 ayat 18 menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu bahwa Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus saat bertunangan dengan Yusuf. Amin. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Dia Yesus." Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?"
Lukas 1 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Keluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balungan. Demikianlah Injil Tuhan. Amin.
24